Selamat malam pemirsa, kembali lagi bersama saya Felis di Berita Malam Aktual. Kita mulai dengan kabar pertama, kasus perendahan martabat manusia yang terjadi di lingkungan sekolah menengah di Jakarta Timur. Untuk informasi lebih lanjut, kita terhubung dengan reporter kami Gisal. Felis, saya kini berada di depan salah satu sekolah menengah di Jawa Timur. Di tempat ini, seorang siswi berinisial M menjadi korban perundungan oleh teman-temannya sendiri. Bentuk perundungan terjadi di media sosial, berupa penghinaan fisik dan penyebaran foto tanpa izin. Apa langkah yang diambil pihak sekolah terkait kasus ini, Gisal? Pihak sekolah telah memanggil pelaku dan orang tuanya. Selain itu, mereka juga bekerja sama dengan konselor untuk memberikan pendampingan psikologis kepada korban. Bersama saya kini sudah ada korban, Marcel. Awalnya saya diam, tapi lama-lama saya merasa tertekan. Mereka mengejek dan mengunggah foto saya dengan kata-kata kasar. Saya jadi takut datang ke sekolah, tapi sekarang saya sudah mulai berani bicara karena ingin kasus seperti ini tidak terjadi lagi. Terima kasih Marcel atas keberaniannya berbicara. Dari Jawa Timur, saya Gisal melaporkan kembali ke studio. Terima kasih Gisal, kasus seperti ini menjadi pengingat bahwa menghormati martabat orang lain adalah bagian penting dari kehidupan sosial. Kita beralih ke berita berikutnya. Kasus penyalahgunaan narkotika kembali terjadi di salah satu apartemen di Bandung. Reporter kami, Daniel, sudah berada di lokasi. Daniel, bagaimana kondisi di sana? Baiklah Felis, sekarang saya melaporkan dari sebuah unit apartemen dari pusat kota Bandung. Polisi baru saja melakukan penggerebekan di sebuah unit yang diduga digunakan untuk sebuah pesta narkoba. Dari penggerebekan tersebut, 3 orang telah diamankan dan diantaranya salah satu dari mereka adalah seorang mahasiswa. Felis, berdasarkan pemeriksaan awal, ditemukan narkoba berupa sabu-sabu dan pil ekstasi. Polisi juga menyita alat hisap dan sejumlah uang tunai yang diperkirakan digunakan untuk membeli narkoba. Bersama saya saat ini, ada saksi yang tinggal di unit sebelah kamar pelaku. Saya sering mendengar suara musik keras dan orang keluar masuk di malam hari. Awalnya saya pikir itu hanya kumpul biasa, tapi tadi malam ada bauan yang menyengat dan banyak orang panik saat polisi datang. Saya kaget, ternyata itu adalah pesta narkoba. Polisi masih melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk mengungkap sumber dari peredaran narkoba tersebut. Dari Bandung, Daniel melaporkan kembali ke studio. Terima kasih Daniel. Penyalahgunaan narkotika adalah masalah serius yang tidak hanya merusak tubuh, tetapi juga masa depan generasi muda. Kita akhiri berita malam ini dengan kisah inspiratif dari Yogyakarta. Seorang petugas kebersihan mengembalikan dompet berisi uang puluhan juta rupiah yang ia temukan di jalan. Untuk detailnya, kita kembali ke reporter kami Gisal. Benar sekali Felis, di tengah banyaknya berita negatif, kali ini kita belajar dari kejujuran seorang warga bernama Mikael, petugas kebersihan di kawasan Malioboro. Ia menemukan dompet berisi uang dan lalu melaporkannya ke kantor polisi tanpa berpikir untuk mengambilnya. Luar biasa, apa tanggapan pemilik dompet saat mengetahui hal itu? Pemilik dompet, Daniel, merasa sangat terharu. Mari kita dengarkan langsung. Awal saya tidak tahu dompet saya jatuh. Uangnya untuk membayar kuliah adik saya. Saat dihubungi polisi dan tahu dompet saya dikembalikan utuh, saya menangis. Saya berterima kasih kepada Pak Andi atas kejujurannya. Saya hanya berpikir, kalau itu milik orang lain, harus dikembalikan. Saya tidak ingin mengambil yang bukan hak saya. Kejujuran seperti ini seharusnya menjadi contoh bagi kita semua. Dari Yogyakarta, saya Gisal melaporkan kembali ke studio. Terima kasih Gisal, 3 berita hari ini mengingat kita tentang pentingnya menghargai manusia, menjauhi narkoba, dan menjaga kejujuran. Saya, Felis, pamit undur diri. Sampai jumpa di berita selanjutnya.